Tell me what happened. I hear you were beamed into the vault. Go ahead. Have a laugh. You hear me laughing? The plane to Rome 16 hours ago. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pras. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Jumper. Film ini menceritakan tentang keanehan genetik yang memungkinkan seseorang pemuda memindahkan dirinya kemana saja. Ia menggunakan kekuatannya untuk merampok bank hingga menarik perhatian sebuah kelompok aneh yang kini tengah memburunya. Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Tidak lupa bagi kalian yang belum menonton filmnya secara utuh, saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Karena isi dari video ini adalah konten full spoiler. Dan untuk yang suka seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan dengan anak remaja yang bernama David. Ia hanya tinggal dengan ayahnya, sedangkan ibunya telah lama meninggalkan mereka sejak David masih kecil. David yang kurang bisa bergaul pun sering dikucilkan oleh teman-teman di sekolahnya. Pada saat musim salju, David memberikan sebuah hadiah untuk gadis yang ia sukai, berupa bola kaca salju. Gadis itu bernama Millie. Millie pun merasa senang, namun tiba-tiba temannya yang bernama Mark mengambil bola kaca salju tersebut dan membuangnya ke tengah sungai yang membeku. David pun pergi ke sana, mengambil bola itu dengan perasaan kesal. Karena berbahaya, Millie pun melarang David untuk mengambilnya. Dan benar saja, tiba-tiba David terperosok masuk ke dalam sungai dan terbawa arus. Namun sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. David yang hampir kehilangan nyawa tiba-tiba berteleportasi dari dalam sungai pindah ke sebuah perpustakaan. Dalam keadaan basah kuyup, David pun pulang ke rumah. Tetapi David dimarahi oleh ayahnya karena membuat lantai rumahnya menjadi kotor. Ayahnya yang belum selesai memarahi David pun mencari David ke kamar. Namun David menghindari dengan cara berteleport ke perpustakaan kembali. David yang sadar akan kekuatannya pun berpikiran untuk hidup dengan bebas. Sebelum pergi, ia kembali ke rumah Millie untuk kembali memberikan bola kaca saljunya. Ia mulai berlatih mengendalikan kekuatannya dengan cara melihat atau mengingat tempat yang ingin ia tuju. Suatu hari, David berinisiatif untuk merampok bank. Ia pergi ke bank berpura-pura meminjam toilet untuk pelanggan. Lalu melihat salah satu brankas kemudian mengingatnya. Dan saat bank tutup, David pun beraksi. Ia berteleport ke dalam brankas dan merampoknya. Berita perampokan itu pun menyebar dengan luas dan sampai pada seorang pria yang bernama Roland. Ia adalah salah satu anggota dari pemburu orang-orang yang memiliki kekuatan teleportasi atau jumper. Nama organisasi tersebut ialah Paladin. Organisasi ini mengejar dan membunuh para jumper untuk menjaga keseimbangan umat manusia. Sejak saat itu Roland pun mulai melacak dan mencari keberadaan dari David. Singkat cerita, 8 tahun kemudian dengan uang hasil curiannya dari bank, David membeli sebuah apartemen dan sangat menikmati kehidupannya yang mewah. Ia juga sering berkeliling dunia dengan kekuatannya. Suatu hari saat David pulang ke apartemennya, ia disambut oleh Roland, yang akhirnya ia berhasil melacak keberadaan David setelah 8 tahun lamanya. Dengan tongkat listrik, Roland pun berusaha untuk menangkap David. David pun kesulitan karena gerakannya diperlambat oleh kejutan listrik. Namun dengan susah payah, akhirnya ia pun berteleportasi ke rumah ayahnya. Ayahnya yang menyadari akan kehadiran David pun dengan rasa menyesal dan kehilangan, ia meminta agar David tidak pergi dan tetap tinggal. Namun David tetap pergi, meninggalkan rumah ayahnya. Kemudian David berniat mencari Millie, gadis yang ia sukai dulu. Ia pun pergi ke rumahnya, namun ia hanya disambut oleh ibu Millie. Ibu Millie pun menjelaskan bahwa Millie bekerja di bar dekat kampus. David pun segera menuju ke sana. Setibanya di sana, David pun ingin menyapa Millie, namun Millie sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi saat David akan pergi, ia bertemu dengan Mark, orang yang membuang bola saljunya dulu. Millie pun akhirnya menghampiri David, dan dengan sengaja Mark memukul pantat Millie. David yang melihat itu pun langsung memukul Mark dan berteleportasi ke dalam brankas. Lalu pergi meninggalkan Mark di dalam brankas itu. David kembali ke bar dan berbincang dengan Millie. Ia mengaku kerja di perbankan dan mengajak Millie untuk pergi ke Roma. Singkat cerita, mereka pun sampai di Roma dan menginap di hotel mewah. Lanjut di hari selanjutnya, mereka pergi ke Kolosium. Karena sudah tutup, David pun menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu gerbang dari dalam. Di dalam Kolosium, David bertemu dengan jumper lainnya yang bernama Griffin.
Di lain sisi, Roland pun berhasil menggali informasi dari Mark, dan ia tahu kalau David sedang berada di Roma. Dan ia pun menyuruh dua anggota Paladin yang lain untuk menangkap David dan Griffin. Tell me what happened. I hear you were beamed into the vault. Go ahead. Have a laugh. You hear me laughing. Ordered a plane to Rome 16. Namun dengan cepat berhasil dibunuh langsung oleh Griffin. Setelah berhasil membunuh dua anggota Paladin, Griffin pun pergi ke markasnya, diikuti oleh David dengan cara melewati sisa celah portal yang baru saja digunakan oleh Griffin, yang hanya bisa dilewati oleh para jumper saja. Lalu Griffin meminta David untuk kembali mencari Millie, karena bisa saja Millie dalam bahaya. David pun segera mencari Millie dan mengajaknya pergi dari Colosseum. Saat mereka berdua keluar, David ditangkap oleh polisi karena telah menerobos masuk dan menyebabkan kerusakan di dalam Colosseum. Saat diperiksa, ibu David tiba-tiba yang bernama Mary datang untuk membantu David agar bisa lolos dari polisi. Ibunya juga meminta David untuk membawa Millie pergi, karena Millie bisa saja dalam bahaya jika terus bersama David. Kemudian David membawa Millie ke bandara dan memintanya untuk pulang sendiri dengan menggunakan pesawat. Millie mencoba bertanya tentang apa yang sedang terjadi, namun David tidak mau menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Dengan perasaan sangat kecewa kepada David, Millie pun pulang sendiri. David pun kembali ke markas Griffin untuk mengetahui lebih banyak tentang Paladin. Griffin di sini menjelaskan, Paladin merupakan kumpulan orang yang cerdik dan cepat. Bahkan mereka tak akan segan membunuh orang-orang terdekat per jumper untuk mendapatkan informasi tentang jumper. Griffin dulu juga mempunyai keluarga, namun telah dibantai oleh para Paladin. Seketika David teringat ayahnya dan ia pergi ke sana. Setibanya di sana, ayah David sudah dalam keadaan kritis. David pun segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. David yang khawatir dengan Millie pun meminta bantuan kepada Griffin. Namun Griffin sempat menolak, walau pada akhirnya ia pun setuju. Griffin mempersiapkan rencana dan peralatan, sedangkan David akhirnya menemui Millie dan ia menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Roland pun juga datang ke sana, namun dengan cepat David berpindah ke markas Griffin. Karena tindakan David, Roland pun dengan mesin teknologinya berhasil memanfaatkan celah portal yang David buat untuk sampai ke markas Griffin. Mengetahui hal tersebut, David dan Griffin pun bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, David melihat foto ibunya di tembok markas Griffin. Ia mencoba mengambil foto ibunya, namun ia terkena sengatan listrik dari Roland. Roland pun membatasi pergerakan David dengan cara melilitkan kabel beraliran listrik ke tubuh David. Saat David akan dibunuh, tiba-tiba Griffin datang dan menyerang Roland. Griffin pun berhasil menyelamatkan David dan juga mengambil mesin teleportasi milik Roland. Namun Millie berhasil diambil oleh Roland dan dijadikan sandra untuk memancing David. Griffin memiliki rencana untuk meledakkan para Paladin bersamaan, yang tentu saja ide itu tidak disetujui oleh David karena Millie masih bersama para Paladin. Karena perbedaan pendapat, mereka pun berkelahi. Perkelahian mereka pun cukup unik, yaitu sambil berkeliling dunia. Singkat cerita, David yang berhasil mengalahkan Griffin pun pergi sendirian untuk menyelamatkan Millie. Namun ia masuk dalam jebakan Roland. David pun mengerahkan semua kemampuannya dan menteleportasikan kamar Millie ke dalam sungai. Dengan susah payah, David pun berhasil meloloskan diri dari jeratan kabel listrik milik Roland. David pun memindahkan kembali kamar Millie ke perpustakaan. Setelah itu, dengan cepat David pun langsung memindahkan Roland ke sebuah jurang agar ia tak bisa kemana-mana lagi. Seusai kejadian itu berlalu, David menyelidiki dan mencari informasi tentang ibunya. Dan ia pun pergi untuk menemuinya. Setelah bertemu dengan ibunya menjelaskan bahwa ia adalah anggota Paladin. Alasan ia meninggalkan David saat masih kecil adalah ia menyadari bahwa David memiliki kemampuan jumper. Dan untuk memberikan kesempatan hidup kepada David, ia pun memilih untuk pergi. Namun suatu saat ibunya juga akan mencari dan memburu David. Di akhir cerita, David dan Millie pun hidup bahagia. Mereka pergi kemanapun, tempat yang mereka inginkan, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Pras, sampai jumpa di next video.